kasih atas jalan Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan kami dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah yang kita angkat tema hari ini tentang visi misi sekolah. Mohon kiranya Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti sesi ini sampai selesai. Berangkat dari firman Allah tentang visi misi sekolah, izinkan kami mengutip beberapa ayat Al-Quran tentang perintah pendidikan, tugas manusia untuk kesemesta ini, pentingnya belajar. Nah, ini perintah Allah untuk manusia untuk belajar. Ya. Kita mengambil dari ayat ini di pendidikan agar supaya tidak bertentangan dengan kebijakan tujuan pendidikan nasional. Ya. Bisa dilihat di Qurannya, ya, At-Taubah 122 bahwa kita wajib menuntut ilmu. Sekolah menjembatani supaya tujuan hidup kita terarah, ya, punya tujuan tertuang dalam visi misi sekolah, supaya punya arah yang jelas ke depannya dan berkesinambungan. Itu perintah Allah di Quran di At-Taubah ayat 122. Yang pertama. Yang kedua, nah, ini perintah lagi di Quran supaya manusia itu hidupnya ke depannya sejahtera. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang susah. Butuh pendidikan. Ya. Menyambung dengan tujuan pendidikan nasional. Ya. Kita mengadopsi Al-Quran dan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Kemudian yang Quran surat 28 Nah, ini sambungan, ya. Perintah Allah, dunia harus, akhirat apalagi. Disuruh belajar, mencari ilmu pengetahuan supaya bisa kita mengelola semesta ini. Ya. Nah, makanya di sini kita melihat dari tujuan pendidikan nasional, kita cross check dulu sekali. Nah, ini tujuan pendidikan dasar dan menengah. Kita lihat ada kesamaan. Ya. Ini unsurnya dari Al-Quran.
dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan. Pendidikan dasar diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, sedangkan tujuan menengah adalah mengingatkan kecerdasan baik emosional, keagamaan, dan pengetahuan. Kemudian serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan dasar dan menengah. Lanjut. Nah, dari perintah Al-Quran dan tujuan nasional, Yayasan Pengembangan Inisiatif punya visi dan misi sebelum sampai ke tingkat menengah SMP Ramu Jaya. Visinya menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mampu berkontribusi meningkatkan kualitas umat yang bertauhid, berkarakter dan unggul menuju Indonesia sejahtera. Pasti, ya. Jadi Quran menyuruh belajar supaya nanti kedepannya tidak meninggalkan generasi yang tidak sejahtera. Ya. Di Quran 287 bahwa manusia harus bisa bekerja untuk menuju sejahtera dunia dan akhirat. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan itu Al-Baqarah ayat 200. Terusin. Visi sekolah Ramuji SMP Ramadhan Mutakin Jamin. Nah ini ya, wujudkan peserta didik memahami Al-Quran, ya, memahami Al-Quran, berilmu dan beramal soleh. Memahami Al-Quran ini perintah Allah. Allah memberikan Al-Quran kepada manusia untuk supaya kita paham isi Al-Quran, supaya bisa bekerja di semesta sesuai dengan kemauan yang mengirim manusia. Memahami Al-Quran, ada 6M yang harus dijalani di Ramuji dalam visi-misi: membaca, mempelajari, memahami, mengaplikasikan, melestarikan, dan mensiarkan. Makanya visi kita adalah, yang pertama adalah semua siswa dan guru yang pertama memahami Al-Quran. Itu perintah Allah. Kita mengisi dari Al-Quran karena kita SMP Islam terpadu. Salah satu ayat. Kemudian kalau kita paham Quran, otomatis bekerja pun di semesta ini pasti Allah itu. Karena di samping juga berilmu, perintah Allah tadi, otomatis ilmunya itu menurut Al-Quran. Kemudian dan beramal soleh, bukan beramal salah. Kemudian selanjutnya, nah itu visi sekolah. Nah, indikator pertama
memahami Al-Quran, ya, memahami Al-Quran, ya. Jadi dibiasakan di sekolah itu anak-anak untuk selalu yang pertama membaca, ya, menghafal juz 30 yang terakhir minimal, maupun surat-surat yang lainnya. Intinya targetnya insya Allah ke depannya anak-anak tamat dari Rabuci, ya, bisa menghafal minimal 3 juz. Itu. Nah, ini indikator pertama, memahami Al-Quran, ya, terutama juz 30 dan ayat pilihan. Kemudian membaca, menulis, dan kaidah dengan baik dan benar. Kemudian memahami kandungan Al-Quran yang biasakan pada hari Jumat malam. Kemudian selanjutnya indikator 2, ya, memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan umum. Tadi sudah Al-Quran, carilah negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia dengan pengetahuan umum, dasarnya Al-Quran. Nah, ini antara memiliki kemampuan dan pengetahuan, memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan agama. Jadi nyambung antara umum dan agama. Kemudian indikator ketiga, bertanggung jawab dalam pelaksanaan beribadah sesuai dengan ajaran agama. Maunya anak itu beribadah seperti sholat, bukan hanya sholat ritual saja, tapi butuh sholat spiritual. Ada sholatnya olahraga, ada sholat olah jiwa. Berarti bertanggung jawab tentang persolatan, tentang olah jiwa. Ujungnya berharap anak-anak memiliki akhlakul karimah, hasil dari sholat, disiplin sholat, terutama dari dan seterusnya. Kemudian memiliki rasa cinta dan peduli terhadap sesama. Ini pun dilakukan dalam hal-hal hari besar Islam, ya, Rajab, Ramadan, tahun baru. Anak diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada semua makhluk Allah, termasuk juga ada Jumat berkah dengan membawa sebuah nasi dibagi kepada yang membutuhkan. Itu beramal soleh. Ini perintah Allah. Nah, ini yang kita takutkan. Mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ternyata bagi dia sebelumnya merasa sudah benar beramal soleh, karena pandang Quran, tapi keluar dari jalur Quran. Bukan ke dunia meminta untuk sholat, bukan untuk puasa, tapi ke semesta lagi untuk bisa beramal soleh. Nah, ini kita punya ramu-ramu supaya jangan sampai beramal salah, tapi kerjakanlah amal soleh yang sesuai dengan Al-Quran.
Nah, ya. Kemudian selanjutnya ke misi sekolah. Ya. Yang pertama, laksanakan kegiatan menghafal Al-Quran secara rutin. Ini untuk menuju ke pemahaman. Diawali dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, laksanakan kegiatan menulis Al-Quran dengan kaidah yang benar. Menulis, ya, kemudian membaca, menghafal. Yang ketiga, melaksanakan kajian kandungan Al-Quran untuk menenangkan karena apa yang dia pelajari, dia baca, dia hafal, perlu butuh pemahaman Al-Quran. Kemudian memadukan pengetahuan umum dengan kandungan Al-Quran dalam proses pembelajaran. Jadi sebuah guru ke kelas RPP pembelajaran harus disandingkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum di semesta ini, supaya jangan sampai terjadi pemisahan antara umum dengan agama. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif, inovatif, dan terbuka untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Ini melalui eskul, ya, itu sudah ada bagian masing-masing. Selanjutnya, melaksanakan literasi dilakukan pada setiap hari setelah sholat duha dan upacara bendera tiap hari Senin. Kemudian membudayakan hidup disiplin dan berakhlakul karimah. Nah, ini kita sebut dengan membiasakan dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Bahkan 3S tambahannya: sadar setiap saat. Butuh kesadaran. Kemudian membudayakan hidup disiplin dan berakhlak karimah. Kemudian melaksanakan kegiatan peribadatan secara bersama-sama, secara terbimbing. Jadi kebiasaannya bahwa anak-anak kita telah terbiasa untuk lakukan sholat duha berjamaah dan lohor berjamaah. Kemudian melakukan kegiatan berbagi dengan masyarakat di lingkungan sekolah, berbagi kepedulian dan cinta terhadap sesama. Itu terjadi pada Jumat bersih, Jumat berkah, dan hari besar Islam. Selanjutnya, tujuan sekolah. Tujuan pendidikan sekolah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan yang meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program belajar Pancasila. Selanjutnya, ini tujuan SMP Al-Batul Mutakin adalah sebagai berikut acuan ke depannya: menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus itu. Kedua, menghasilkan
peserta didik yang memahami dan menjalankan isi Al-Quran sesuai dengan kondisi kekuatan siswa masing-masing dan usianya, ya, semampunya yang disanggup. Yang penting anak mampu mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran di alam sekitar. Kemudian menghasilkan peserta didik dengan dasar kecerdasan dan pengetahuan umum yang cakap, baik akademis maupun non akademis. Akademis ada les-les untuk persiapan OSN, Sabta Bamba dan sebagainya. Kemudian non akademis ada di pramuka dan di olahraga dan sebagainya. Kemudian menghasilkan peserta didik dengan dasar kecerdasan dan pengetahuan agama yang cakap. Selanjutnya menghasilkan peserta didik yang mampu berkompetensi di lingkungan dengan bekal keterampilan yang dimilikinya untuk hidup mandiri atau mengikuti pendidikan lebih lanjut. Terus terwujudnya peserta didik yang bertanggung jawab dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian peserta didik yang berakhlakul karimah. Dan terakhir menghasilkan peserta didik yang bermanfaat, peduli dan cinta terhadap sesama dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, izin bertanya. Mungkin pada kesempatan ini sekaligus bertanya ataupun juga sekaligus masukan bagi rekan-rekan kita semua yang ada di sini. Mengenai dari tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai indikator berilmu, yang mana pada kenyataan di lapangan khususnya di sekolah kita dalam indikator ilmu tersebut bagaimana akan pentingnya ilmu agama dan ilmu dunia. Kemudian kita kaitkan dengan hasil pembelajaran yang ada di sekolah kita ini, gitu kan. Setiap hasil pembelajaran itu mau di PTS maupun di PAS ataupun PAT selalu saja ada anak bahkan menjadi mayoritas banyak nilainya yang kurang, gitu kan. Yang perlu kita garis bawahi ini, apakah kesalahan ataupun kekurangan dari kita selaku pengajar, gitu kan, sampai bila dilihat terus menerus setiap tahun ataupun setiap ada kegiatan penilaian tersebut selalu saja banyak beberapa siswa yang bahkan nilainya sangat kurang sekali, gitu kan. Dan sini pun saya mengajak kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini sambil berkaca terhadap kekurangan ataupun kelebihan kita ketika mengajar, gitu kan. Kadang pada intinya kita ketika mengajar selalu memberikan sesuatu hal yang memang sudah secukupnya ataupun juga sudah maksimal, akan tetapi tetap pada akhirnya di penilaian itu banyak sekali nilai yang kurang, gitu kan. Jadi yang jadi pertanyaan, bagaimana juga bagi kita semua khususnya sebagai guru untuk bisa mencapai rapor pendidikan yang baik ataupun hasil pembelajaran yang baik, minimal hampir 50% tidak ada yang diremedial, gitu kan. Nanti pun silakan bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan ataupun bisa menjawab. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan, pertanyaan, koreksi? Baik, kita tahu bahwa masing-masing manusia itu memiliki karakter, ya, punya talenta yang berbeda-beda. Ya. Ada yang muncul di akademik, ada yang di non akademik. Jadi guru harus mampu dan paham dan bijaksana tentang memberikan nilai ke anak-anak didiknya. Contoh, ketika kemarin O2S tidak sangka-sangka anak kita sampai bisa ikut muncul di main bola, sampai ikut di mewakili Sukarela. Dari nilainya akademik memang kurang memadai, ya. Tapi ketika mereka disuguhkan dengan eskul olahraga di bola, mereka bisa masuk. Nah, jadi guru tidak bisa mulai dari satu sisi, ya. Ada muncul di hafal Quran, ya. Ada di matematika, ada di akhlaknya baik bisa, ya. Jadi banyak anak kelas 9 ketika ulangan cukup jauh dari harapan, tetapi dia bisa menunjukkan akhlakul karimahnya. Itu membuat kita jadi puas untuk mendorong anak. Jadi Bapak Guru, Ibu Guru, mohon bijaksana dalam memberikan nilai ke anak-anak. Jangan dari segi akademiknya, lihat yang dari sisi lainnya, baik tingkah laku, ucapan, dan sebagainya, supaya anak itu bisa dihargai. Terima kasih. Silakan Bu Guru yang lain, bagaimana bisa lakukannya? Maka saran masukan bukan nilai ke peserta didik, ya. Kadang-kadang anak itu di SMP-nya kurang berkembang, tapi nanti pas SMA itu baru akan muncul dia punya prestasi. Hanya di SMP itu karena baru mencari jati diri, kita tidak boleh terlalu saklek ke anak, harus bisa. Tapi guru harus bijak cari apa kesukaan anak didiknya. Makanya guru-guru supaya bisa mencari solusi, ya, dari segi pembelajarannya, metodenya. Anak tidak ada yang bodoh, tidak ada. Cuman kita harus lebih ekstra mencari titik temu supaya anak itu betul-betul berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti paparan dari visi misi sekolah kita. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah betapa saya begitu merasakan hal yang luar biasa ketika Bapak menyampaikan visi misi sekolah itu dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Nah, itu yang membuat saya berpikir, oh iya ya, ternyata memang nyambung sekali gitu. Nah, ini mungkin yang tinggal bagaimana nanti kami mungkin guru-guru itu mengaplikasikan visi misi itu sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan atau tujuan SMP Islam Terpadu Rodatul Mutakin, seperti itu. Jadi kesan pertama saya tadi luar biasa gitu kayak, jadi betapa terkaitnya gitu ya visi misi kita itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian mungkin menyambung dari apa yang disampaikan Pak Ajis tadi, bahwa ya itu memang fakta di lapangan ya, bukan hanya di sekolah kita, mungkin di sekolah yang lain juga sama.
Mungkin itu memang ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hal seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi sangat betul sekali, bagaimana kita harus bijaksana dalam memberikan penilaian, terutama memang karakter mungkin ya nomor satu. Nah, kalau kita lihat faktor yang berpengaruh itu mungkin diantaranya adalah faktor lingkungan keluarga. Mungkin itu juga berpengaruh ya Pak ya. Ada keluarga yang betul-betul memotivasi putra-putrinya untuk di rumah pun belajar gitu kan, seperti mengerjakan PR dan tugas. Sementara ada juga orang tua yang tidak peduli, bahkan mungkin di lingkungan kita ini banyak yang tidak bersama-sama dengan orang tua. Ada yang tinggal dengan kakek nenek atau bahkan ada yang tinggal dengan saudara jauh dan sebagainya. Mungkin itu salah satu faktornya. Kemudian faktor yang kedua adalah penggunaan gadget ya. Jadi kita tahu bersama bahwa anak-anak kecenderungannya adalah menggunakan gadget itu dengan hal-hal yang sifatnya hiburan saja. Sementara kalau kita beri tugas agak-agak susah gitu ya. Tetapi bagaimana tadi Bapak katakan bahwa kita coba berikan ke anak itu yang disukai oleh anak-anak. Nah mungkin anak-anak suka dengan menggunakan gadget sehingga pembelajaran juga mungkin ya, apalagi yang kaitannya dengan kuis-kuis itu mereka biasanya suka. Nah mungkin itu juga sangat berpengaruh. Jadi bagaimana kita membantu meminimalisir penggunaan gadget yang tidak berhubungan dengan pembelajaran misalkan, dan juga bagaimana kita mensosialisasikan atau menyampaikan hal ini kepada orang tua supaya orang tua juga ikut mengawasi atau mendampingi. Kemudian yang tidak kalah berpengaruhnya adalah bagaimana kita sebagai guru atau pendidik juga terus meningkatkan kinerja kita, pengetahuan kita, dan wawasan kita, misalkan melalui pelatihan-pelatihan atau diskusi. Alhamdulillah kita juga sudah punya kombel ya gitu. Nah mungkin tinggal bagaimana jadwal kombel ini kita laksanakan bersama-sama. Memang kalau saya lihat di jadwal kombel itu kan hampir setiap bulan ya Pak Agnes ada jadwal pembahasan apa gitu kan materinya, tetapi melihat situasi dan kondisi juga. Nah mungkin dari sana, berangkat dari sana kita bisa berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah mungkin itu Pak. Jadi selama kita sudah maksimal, mungkin kita tidak terlalu salah-salah amat gitu ya. Yang penting kita sudah maksimal menjadi guru yang pembelajar gitu. Jadi bukan hanya murid yang belajar, tetapi kita juga ikut belajar terus untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik putra-putri kita. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kombel mungkin ya tambahannya sedikit. Mungkin kemarin sempat terjeda ya untuk kombel karena ada beberapa hal, ada ujian kelas 9, ujian praktek, US, bulan puasa dan yang lainnya. Nah mungkin untuk selanjutnya untuk lebih sering gitu ya, seperti sebelum-sebelumnya bisa setiap minggu itu di hari Jumat kita guru-guru kumpul merumuskan apa atau penemuan atau masalah apa yang ada di kelas, nanti bisa kita didiskusikan kembali, terus metode-metode pembelajaran seperti apa yang cocok, yang bisa digunakan gitu ya. Karena kadang kita juga sebagai guru suka bingung gitu ya, metode atau pembelajaran atau model pembelajaran seperti apa yang biasanya cocok untuk di kelas 71, misalkan di kelas 72 cocoknya seperti apa. Nah dari sana kita juga bisa berdiskusi tentang itu. Kemudian tentang kesepakatan yang sudah kita buat, apakah sudah berjalan dengan lancar atau sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita sepakati atau belum, itu ya belum direalisasikan. Kemudian untuk ya itu mungkin yang kemarin untuk
tertib juga semuanya, kesepakatan guru itu seperti apa. Nah itu belum belum dikerasik atau belum dievaluasi ya, itu udah sesuai atau belumnya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tia atas masukannya. Harapan kami itu tolong masing-masing guru yang punya masalah dengan anak sekolah itu baiknya dibahas di Komnas supaya tidak sampai masalah berlarut-larut. Ya. Jadi termasuk kegiatan apapun ya, yang dibutuhkan di Komnas silakan diinventarisir. Sekolah insya Allah siap memfasilitasi. Komnas itu tidak harus di sekolah saja. Silakan ajukan mau di mana misalnya untuk Komnas, ya supaya sambil itu refreshing. Silakan diadakan kalau sekolah sanggup untuk memfasilitasi. Silakan lain masalah. Mohon dibuka di link yang ada di grup sekolah. Ya, waktu dipersilakan itu ada kuis ya, silakan isi ya untuk umpan balik. Alhamdulillah acara kita hari ini selesai. Terima kasih atas kerjasamanya.